bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Mari sama-sama nyanyikan. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku. Dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu. Perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena-Mu. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam perumpamaan yang salah satu paling terkenal dan yang disampaikan Tuhan Yesus tentang the prodigal son. Lukas pasal 15 mulai ayat 11 dan selanjutnya tentang dua orang putra. Tapi bagi saya sebenarnya tiga orang putra. Yang satunya adalah Kristus yang mengajar bagaimana to be a good son. Dan kita tahu bagaimana putra yang bungsu berkata, berikan bagianku. Itu sesuatu yang paling kurang ajar dan bisa dirajam batu sampai mati. Papanya masih hidup. Warisan itu setelah papanya meninggal. Lalu di firman Allah mengatakan dia jual semuanya. Dia jualnya sembarangan saja, dia tidak menghargai. Sama seperti Esau tidak menghargai yaitu haknya sebagai anak sulung. Hak sebagai warga kerajaan. Kita melihat kemudian dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana terjadi bencana kelaparan. Kita pernah mengalami bencana-bencana ya belakangan ini. Dan dia menjadi melarat. Bukan cuma itu, dia terpaksa bekerja pada seorang majikan. 15. Majikan di sana adalah the citizen of that kingdom, of that country. Jadi kita lihat kalau kita ini keluar daripada kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan musuh. Bumi ini sampai sekarang masih dikuasai oleh iblis dengan segala sistemnya. Jangan pernah lupa, kita dengar beberapa hari yang lalu Charlie Kirk. Dia mengatakan kebenaran, dia pro Israel dan ditembak. Kenapa lehernya? Untuk dibungkam. Karena itu setiap orang percaya harus tahu opposition is normal. Tapi kemudian dia disuruh jaga babi dan bahkan tidak boleh makan makanan babi sekalipun dia kelaparan. Kamu meninggalkan rumah bapamu, siap melarat, kelaparan, dan jadi hamba. From a son, become a slave daripada bangsa lain. Di dunia ini cuma ada dua kerajaan, kerajaan gelap dan kerajaan terang. Lalu sadarlah dia. Kalau dikatai bapak yang tidak ngerti, perutnya yang berkata, kruyuk, kruyuk, kruyuk. Dia sadar betapa banyaknya makanan. I tell you, the kingdom of God adalah kerajaan kelimpahan. Bahkan orang upahan. Di situ pakai mistios. Mistios itu adalah buruh harian. Tidak ada yang kelaparan. Semuanya kenyang. Firman Allah mengatakan, he became in want. Ada kekurangan. Melarat di sana adalah kekurangan. Di dalam kerajaan Allah ada kepuasan. Dan kita lihat di sini pertanyaannya, are you in the kingdom of God? Atau kamu ada sebetulnya warga kerajaan tetapi kamu meninggalkan bapakmu, rumah bapakmu, meninggalkan kerajaanmu dan kamu jadi hamba. Perhatikan keadaanmu. Kalau kamu harus minta tolong kepada orang fasik, something very wrong dalam standingnya kita. Sebaliknya kita melihat bagaimana kakaknya cukup makan dan sebagainya, tetapi tidak mengerti
Bagaimana hak dari seorang putra. Yang satu tahu haknya, tidak tahu kewajibannya. Tetapi anak yang sulung tahu kewajibannya, tidak tahu haknya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tahu. Kita tahu kewajiban kita, tapi kita juga tahu hak-haknya kita. Live as a citizen of the kingdom. Dan jangan pernah minta tolong kepada citizen of this world. God bless you. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya yakin pagi hari ini kita bersepakat memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang ajaib bagi setiap kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami ada tempat ini Tuhan. Kami mau bawa rasa syukur kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang layak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah hari ini. Amin. Sebab Dialah Raja di atas segala raja. Raja yang layak diagungkan. Mari umat Tuhan datang menyembah-Nya.
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Raja.
hadirat-Mu Tuhan. Kami tinggikan, Oh dimuliakan, Kau diagungkan untuk selamanya. Kau yang terindah, Kau yang termegah. Kasih-Mu ajaib Tuhan, kasih-Mu sempurna, lawat setiap hati kami, lawat seluruh hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Walaupun kami belum berusaha, Kau selalu ada dalam hidup kami. Kau selalu menjaga hidup kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami anak-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Haleluya. Saya minta lagu ini dinyanyikan dari pertama. Apakah kita berani katakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Saya minta pemimpin pujian nyanyi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Engkau memang layak kami sembah, Tuhan. Layak kami puji, kami muliakan Tuhan. Tapi biarlah kami berani berkata di dalam hati kami, ujilah kami Tuhan, cobalah kami. Betapa kami mengasihi Engkau sehingga kami berani mengatakan Kau menguji kami. Dan kami tetap teguh di dalam firman. Kami tetap teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak akan goyah. Ujian apapun yang akan datang, kami akan tetap memandang Engkau sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau Roh Kudus, ada kuasa, otoritas yang keluar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini harusnya jadwalnya Bapak Gembala. Tapi kemarin dia minta tukar karena dia mau berkunjung, sudah lama ditunda-tunda untuk berkunjung kepada orang tuanya, Ibu Indarti. Jadi dia minta tukar. Kalau saya sih oke saja. Karena melayani Tuhan itu yang paling utama dalam hidup saya. Ya, tema minggu ini adalah representing heaven on earth. Yang artinya mewakili surga di bumi. Mewakili surga di bumi. Ini ya, kita sejak menjadi keluarga Allah, harusnya kita jadi wakil surga di bumi. Tapi justru pada saat kita menjadi warga kerajaan Allah, saat itu juga iblis menyatakan perang dengan kita. Jadi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus berperang melawan godaan apapun yang iblis serang pada kita. Kita harus bukan bertahan, tapi kita harus lebih dari pemenang. Ya, jadi dalam Efesus ya 2 ayat 19 katakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan bukan pendatang, ya, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, kita ini bukan pendatang. Kalau pendatang itu datang hanya sebentar, singgah saja. Juga bukan orang asing. Kalau orang asing kita tidak saling kenal. Tapi kalau kita sebagai warga kerajaan Allah, seperti satu keluarga, pasti yang mengerti saudaranya sifatnya seperti apa, orang tuanya seperti apa, itu kenal luar biasa. Demikian juga dengan kita sebagai keluarga Allah. Kita harus bukan saja mengenal Tuhan, tapi kita dikenal Tuhan. Nah, di dalam tahun ini adalah tahun P, He dari mulut yang berkuasa, tapi pindah ke P, Vav. Vav itu artinya terhubung dengan Tuhan. Saya melihat Bapak Gembala senior kita ini tidak ada yang kebetulan semua. Hamba-hamba Tuhan semuanya mengatakan kita harus hidup dalam kekudusan, menjadi warga kerajaan Allah, terhubung dengan
Tuhan sendiri. Nah, Vav di sini artinya terhubung, terkait. Jadi kita ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masuk di dalam PVAV, ini hanya tinggal minggu depan ini. Perayaan Rosh Hashanah dan hari itu mulai tahun baru bagi bangsa Yahudi. Tahun yang baru, tapi kita tahun nanti 2026 adalah tahun yang baru buat kita. Tapi kita ambil start lebih dahulu. Nanti kita belajar bagaimana supaya kita bisa masuk tahun yang baru ini dengan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan itu bukan berarti cuma jasmani, kekayaan. Tapi berkelimpahan di sini tentang kesehatan, tentang keluarga, tentang sakit penyakit yang dipulihkan, disembuhkan, tentang apa saja. Hidup yang berkelimpahan itu yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ada syaratnya. Kunci kelimpahan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang tipenya betul-betul mengasihi Tuhan. Ya, kita melihat di sini kuncinya itu kalau kita memberikan kunci gudang pasti kepada orang yang bisa dipercaya. Tidak mungkin kita kasih orang yang asal-asalan. Orang yang kita kasih pegang kunci. Saya pernah mendengar satu kesaksian. Satu orang sudah dipercaya sama Tuhan, sama bosnya. Tapi ternyata karena dia kesulitan keuangan, dia mencuri dan mulai menjual bahan-bahan yang ada di gudang. Sampai suatu ketika kedapatan dan akhirnya keluar. Nah, tapi di sini kunci pertama untuk kita bisa mengalami kelimpahan yaitu kita harus bisa dikenal Tuhan. Bukan cuma mengenal Tuhan, aku kenal Tuhan, tapi aku tidak dikenal Tuhan seperti siapa? Seperti Limar darah yang bodoh. Ya, dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak dikenal Tuhan. Seperti orang-orang di Matius itu mengatakan, berseru-seru, aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Sangat miris ya, kalau kita sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi hati kita belum terhubung dengan Tuhan. Kita tidak dikenal Tuhan. Ini yang sangat berbahaya. Banyak anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan sampai diekspos karena tidak dikenal Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengalami kelimpahan dalam segala hal, terima, mulai kita belajar. Tahun Rosh Hashanah ini di mana bangsa Yahudi mengadakan pertobatan massal. Mereka mengakui segala kesalahan yang apa mereka lakukan sepanjang tahun kemarin-kemarin. Dan mereka mulai mengadakan pertobatan besar-besaran. Pertobatan total. Tuhan kami mohon ampun atas segala begini-begini semua dia lakukan. Nangis sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh. Dan mulai melakukan hal-hal yang baru bersama Yesus. Terhubung. Nah kita ini zamannya mudah sekali. Karena ada Roh Kudus di dalam pribadi kita. Kita kalau terhubung dengan Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Saya yakin roh yang menyala-nyala itu ada di dalam kita. Kita dibangunkan jam berapapun. Kalau roh itu ada yang membangunkan kita. Buat kita suruh berdoa, suruh berhubungan dengan Tuhan, suruh menyembah Tuhan. Itu mudah sekali. Jangan dilibatkan dengan kedagingan kita. Karena kalau dengan kedagingan kita berarti kita belum menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, di sini dikatakan untuk menjadi anak menerima janji bersama Tuhan itu ada 3 ya. Kita itu sebagai ahli waris bersama Yesus. Nah, ahli waris Yesus itu punya segalanya. Dia penyembuh,
Dia menyediakan, Allah yang menyediakan. Dia Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia Yehova Syama yang selalu hadir di mana-mana. Makanya kenapa kadang-kadang hamba Tuhan yang sudah pakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Tiba-tiba dia bisa berbuat, dia bisa melihat hal-hal yang akan datang. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam dia. Ya, jadi di dalam sini dikatakan Tuhan Yesus juga sebagai saudara kita. Dia sebagai anak sulung, kita adik-adiknya. Kalau kita meneladani Yesus sebagai anak sulung, berarti kita juga mewarisi apa yang diberikan oleh Tuhan Bapa kepada Yesus. Tinggal bagaimana kita menerimanya, ya. Jadi dikatakan dikenal oleh Tuhan. Syarat pertama untuk kita bisa mewarisi, mendapatkan kunci kelimpahan itu kita mendapat bisa dikenal Tuhan. Yang kedua, kita bisa dipercaya. Dikenal Tuhan saja tidak cukup. Kalau kita memang kita Tuhan kenal kita, tapi lama-lama kita mungkin tidak sungguh-sungguh lagi berdoa, tidak menyembah Tuhan, tidak baca firman. Akhirnya tidak setia, tidak bisa dipercaya lagi. Nah, siapa contoh orang yang bisa dipercaya? Yusuf. Dia bisa dipercaya walaupun dia sudah mendapatkan visi, mimpi, bagaimana dia memberi makan orang banyak dan dia menjadi penguasa. Tapi dia melalui penjara, melalui siksaan, melalui hinaan, melalui pengkhianatan. Ya, bagaimana istri Potifar juga menuduh dia melakukan hal yang tidak benar. Padahal dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Jadi di sini Yusuf dapat dipercaya. Walaupun dia masuk di sumur, bagaimana dia dikasih masuk di dalam sumur dan diangkat, dijual menjadi budak. Bagaimana dia masuk dalam penjara, dia tetap setia. Dia tetap memperhatikan orang-orang. Dia tetap mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Ya, itu dia dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan punya integritas yang tinggi. Ya, lakukan segala sesuatunya. Kalau kita melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sesungguh hati kita, sepenuh hati kita. Bahkan kalau bisa all out dikatakan dalam, kalau bahasa Inggris bilang saya all out untuk Tuhan. Karena apa? Dia raja di atas segala raja. Kita layani dia dengan all out itu tidak ada ruginya, saudara. Enggak ada ruginya. Saya mengalami banyak keajaiban yang tidak bisa saya ceritakan. Kalau saya cerita itu habis, selesai banyak. Ya, jadi kalau kita melayani dia, kita mau masuk di dalam Rosasana yang tahun ini, tanggal 22 sampai 24 ini perayaan Rosasana di mana-mana. Bisa saudara nonton di YouTube bagaimana orang merayakan. Bangsa Israel apalagi mereka mentiup itu trompet apa semua. Hanya untuk merayakan Rosasana. Nah, tahun depan ini tahun kelimpahan. Kunci kelimpahan itu harus kita dapatkan. Kalau enggak nanti kita akan dijadikan bulan-bulanan oleh setan. Ya, jadi kunci kelimpahan itu yang pertama tadi kita dikenal Tuhan. Yang kedua kita dapat dipercaya. Dipercaya itu terus menerus. Bukan hanya seperti yang saya ceritakan tadi, yang penjaga gudang. Akhirnya dia mencuri hanya karena kekurangan uang. Nah, kalau kita dapat dipercaya seperti Yusuf, walaupun dia sudah bisa menguasai, walaupun tidak ada orang di sekitar situ, hanya istri Potifar dengan dia, tapi dia tidak mau melakukannya. Ya, lalu yang ketiga punya integritas yang tinggi. Orang yang punya integritas yang tinggi melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya apapun yang menjadi tanggung jawabnya dia akan melakukannya dengan all out, hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepujian, bukan untuk
kedudukan atau apapun. Ya, apalagi untuk persembahan, ya. Jadi kita melihat di sini punya integritas yang tinggi. Dia walaupun masuk di dalam penjara, harusnya dia kepahitan dong. Dia tidak melakukan apa-apa kok. Kenapa dia tiba-tiba hanya dibilang sama istri Potifar, dia mau melakukan yang jahat, mau memperkosa saya, ya istilahnya seperti begitu. Lalu Potifar hanya mendengar itu, dia masukkan dalam penjara. Harusnya dia bisa ngomong dengan kedua orang yang di dalam penjara ini. Yang satu mimpi tentang anggur, yang satu mimpi tentang roti. Nah di situ harusnya dia bilang, aku sudah kecewa begini. Tapi enggak. Justru pada saat mereka bersedih hati, dia memperhatikan. Dia bilang, kenapa kalian kok sedih? Lalu mereka ceritalah mimpinya. Dan akhirnya mimpi itu diungkapkan oleh Tuhan dengan pewahyuan yang dari Tuhan kepada Yusuf. Dan akhirnya benar seperti apa yang dikatakan. Tapi di situ dia ada salahnya. Dia mengandalkan kekuatan manusia. Dia katakan kalau kamu nanti seperti yang kamu diangkat lagi kepada oleh raja, ingatlah aku. Ini yang Tuhan ajarkan saya kalau mengandalkan Tuhan mundur lagi yang namanya kelimpahan itu. Saya bilang Tuhan saya tidak mau lagi sudah mengandalkan manusia. Karena kadang-kadang kita melihat manusia ini menjanjikan, kita mulai mengandalkan. Nah ini yang diajarkan oleh Tuhan. Karena dia mengandalkan juru minuman itu, 2 tahun dia mundur. Masa yang dia dapatkan harusnya dia sudah diangkat Tuhan. Tapi mundur 2 tahun lagi. Dia dibelenggu. Itu di situ benar-benar dia tersiksa di penjara itu. Ya, jadi dia punya integritas yang tinggi. Walaupun dalam keadaan apa, dia tidak mengatakan hal yang buruk. Dia tidak mengatakan pengeluhan. Enggak pernah ngeluh. Enggak pernah apalagi ngomel atau apapun enggak. Walaupun dia keadaannya tidak baik, tapi dia punya integritas yang tinggi. Aku tetap mengandalkan Tuhan. Aku tetap dengar firman Tuhan. Aku tetap akan menerima janji-janji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Integritasnya tinggi sekali. Ya. Lalu yang keempat, berani bayar harga. Nah, kalau kita diuji, kita berani enggak bayar harga? Apakah kita berani bangun pagi-pagi dibangunkan Tuhan jam 3? Bangun. Tiba-tiba saya enggak bisa tidur. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu sama saya. Kok saya enggak bisa tidur ya? Saya bilang Tuhan mau berbicara dengan Anda. Itu mudah sebenarnya. Tinggal kita mau berserah. Kalau kita tidak bisa tidur itu berarti memang Tuhan mau bicara sama kita. Saya juga begitu, kadang-kadang jam 12 saya baru tidur jam 10-an. Jam 12 sudah dibangunkan Tuhan, saya langsung duduk menyembah. Saya tahu Tuhan mau bicara. Dan di situ baru kita melihat Tuhan itu memperhatikan orang seperti itu. Yang mau berani bayar harga. Kalau kita tidak berani bayar harga, nggak bisa. Saya dulu waktu patah tulang, kan tidak boleh naik Honda. Saya ingat waktu saya pergi doa pagi, tetap saya pergi doa pagi. Tapi diantar oleh suami saya atau diantar oleh Moti. Karena pagi 5:30 pagi. Saya tetap pergi, walaupun patah tulang, saya tidak boleh naik Honda. Saya duduk di belakang aja. Tapi tetap saya menyembah, tetap saya komitmen pergi. Karena saya ketua koordinator doa. Dan saya melakukannya dengan komitmen yang tinggi, integritas yang tinggi. Saya tetap lakukan. Kalaupun saya keluar kota, baru saya kasih kunci kepada orang yang akan ikut. Nah seperti itu. Integritas yang tinggi, mau bayar harga, itu yang dicari oleh Tuhan. Kalau kita asal-asalan, tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadi kita harus belajar. Masuk di dalam seperti ini supaya kita terima kunci kelimpahan. Tahun depan ini kunci kelimpahan, tahun-tahun ke depan masa kekeringan saudara. Ini sudah firman Tuhan nubuatkan.
Tuhan Yesus tidak lama lagi datang. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi saudara sudah melihat sampai bumi pun berbicara. Ya langit bulan berdarah, langit semua sudah gempa bumi di mana-mana. Tapi firman Tuhan katakan itu masih permulaan. Nanti kalau sudah sampai pertengahan tahun di mana saya tidak tentukan tahunnya. Tapi di tengah-tengah kita terus, saudara kan merasakan ya hari ini semakin hari semakin cepat enggak? Kemarin saya ngomong sama Astin, kok rasanya tiba-tiba sudah Jumat, tiba-tiba sudah Jumat. Saya loh mau siapkan firman. Tadi malam jam 10 baru saya kirim PPT-nya, hanya sedikit. Pagi tadi baru saya berlutut lagi di hadapan Tuhan, baru saya dapat lagi. Karena saya tidak mau mengeluarkan firman yang sia-sia. Tapi betul-betul yang dari Engkau Tuhan saya katakan. Nah seperti itu. Jadi berani bayar harga. Apa yang harus kita bayar? Baca firman setiap hari. Saya punya komunitas dari kakak saya. Setiap pagi loh mereka baca firman. Saya selalu pagi jam 3-an saya sudah selamat pagi. Lalu sudah Pak Yusuf selamat pagi. Nanti Ibu Sriani selamat pagi. Itu jam 3 jam 4-an lebih. Mereka sudah baca firman. Berdoa. Saya kadang-kadang ngomong saya mau pergi ke doa puasa. Nah Ibu Sri menyusul sama Ati. Seperti begitu. Setiap pagi saya melihat mereka. Lihat yang belum baca saya ingatkan. Ini kamu belum baca ya untuk yang tanggal segini. Setia. Punya integritas yang tinggi. Baca firman Tuhan itu harus setia. Jangan hari ini diropel 5 pasal. Sudah besok libur. Sampai hari Sabtu lagi ropel lagi. Enggak saudara. Karena setiap firman setiap hari Tuhan berbicara. Kadang-kadang saya baca firman. Saya tiba-tiba nyeletuk itu. Ini firman buat aku hari ini. Seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh baca firman, lalu jangan melihat orang. Kalau orang nggak baca terus ya sudah orang dia hamba Tuhan saja nggak baca, saya nggak baca. Yang rugi kita sendiri. Karena hubungan itu menceritakan dengan pribadi kita dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Kalau kita melihat orang ini nggak datang, nggak ke gereja, lalu kita bilang, aduh orang dia hamba Tuhan aja kadang-kadang gak ke gereja. Aku juga gak ikut ke gereja. Salah. Karena apa? Itu salah satu dari kita mau berani bayar harga. Saya ingat anak saya waktu di Australia. Rumah dia punya tempat kos apartemennya dia itu di tempat yang agak mengecil. Karena dia mau saving money juga dia juga tinggalnya lebih enak di daerah village gitu. Jadi dia kalau ke gereja, dia pergi ke Sydney. Sydney itu kira-kira 2 jam naik kereta. Saudara, saya melihat kita berani enggak bayar harga seperti itu. Kita kadang-kadang hujan sedikit saja sudah enggak mau gereja. Kadang-kadang ada masalah sedikit dengan suami, dengan istri sudah enggak mau ke gereja. Ya udah percuma aku ke gereja. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita punya komitmen, kita mau bayar harga, Tuhan melihat, Tuhan mencatat. Oh, ini orang yang bisa aku layakkan. Untuk aku beri kelimpahan. Kesembuhan ilahi. Saya sudah bersaksi bagaimana saya sembuh dengan patah tulang 7. Ya, sembuh waktu saya mau khotbah pagi saya jatuh ini tangan saya. Masih ada foto saya itu bengkak semua. Sambil saya khotbah cenut saya punya tangan. Tapi saya tetap bawa firman dengan menyala-nyala. Pulang tiba-tiba sudah bengkak. Nah, kenapa? Hati saya ini punya rasa haus dan lapar. Saya ingat waktu pertama kali saya masih belum apa-apa. Saya pergi ke gereja, kebetulan yang bawa ini Bapak Timotius Arifin. Waktu itu kita menari lagu yang
bangsa Israel punya itu, kita nari-nari. Tiba-tiba Timotius Arifin ini datang ke saya. Kamu punya rasa haus dan lapar akan Tuhan yang besar. Saya tangkap itu. Sekarang anaknya itu, siapa namanya? Ricky mana? Selin. Berapa bulan yang lalu. Saya lagi berdoa. Tuhan katakan pada saya dan saya ngomong sama mamanya. Kamu bawa dia terus. Karena apa? Dia akan menjadi pembicara muda. Saya nggak kenal loh dia. Tapi Tuhan yang berbicara pada saya. Waktu kemarin papanya yang khotbah di sini. Saya lagi duduk di situ, Tuhan bilang. Dia akan melebihi papanya nanti khotbah. Saya ngomong sama Ricky kemarin. Ricky, kamu bawa anakmu. Lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan dia akan menjadi pembicara muda. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau bayar harga, banyak Tuhan bisa bicara dengan kita. Karena apa? Kita sudah bebas. Bebas bicara sama Tuhan. Aku lagi kesel Tuhan. Contohnya saya, Tuhan aku kok lagi kesel ini sama pembantuku, sama pegawaiku atau siapa. Tuhan bilang ampuni, ampuni. Ya sudah Tuhan aku ampuni. Seperti itu. Jadi apa yang jadi rasa saya itu enggak enak hati atau sakit hati atau apa. Saya tinggal ngomong sama Tuhan. Itu yang namanya transparan dengan Tuhan. Coba kita belajar seperti itu. Ya, berani bayar harga. Jadi secara jasmani juga kita akan kedagingan kita itu harus kita lawan. Jam 3 kita suruh bangun. Jam 12 baru tidur, apakah ngantuk? Ngantuk lah. Tapi saya bangun, cuci muka, minum air, baru bisa menyembah. Beri yang terbaik. Ya, seperti itu. Lalu yang kelima, kita tekun, sabar, dan setia. Ini yang paling susah, saudara. Seperti yang penjaga gudang tadi. Dia sudah dipercaya, tapi sayang dia tidak setia dengan apa yang dia diberikan kepercayaan. Malah dia mencuri. Kita harus setia, kita harus sabar menunggu. Karena enggak tiba-tiba. Kita dapat segala sesuatu itu tidak tiba-tiba saudara. Semuanya harus diuji. Seperti nyanyi tadi, ujilah aku Tuhan. Apakah aku ini kedapatan setia di hadapan-Mu? Taat dan setia. Waktu saya ada dengar satu kesaksian satu hamba Tuhan. Cucunya itu suka main game. Waktu dititipkan ke omanya, dia main game. Tiap kali omanya bilang, ayo makan. Main game lagi. Terus akhirnya dia bilang, sama papa mamanya, ini anak sudah tidak sehat. Langsung dia panggil anak itu dan berdiri di hadapan emaknya. Ini hamba Tuhan. Lalu papa mamanya bilang, kamu loh dikatakan sama sama emak, kalau kamu ini sudah mulai terikat. Kamu mau gak didoakan pelepasan? Iya mau. Dan akhirnya didoakan. Dan tindakannya dia, iPad yang dia pakai untuk main itu dia berikan ke papa mamanya. Itu tindakan kita juga saudara. Kalau kita mau bayar harga, kita harus melepaskan, berani melepaskan hobi-hobi kita. Melepaskan kita punya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melepaskan komunitas kita yang suka ngomong gosip. Saya duduk kalau antara anak saya duduk sendiri, saya sambil baca firman. Walaupun orang bilang apa-apa saya enggak. Karena kalau kumpul sama mereka pasti gosip. Gosok semakin sip. Omong A, omong B, omong C. Yang sia-sia. Nah seperti itu. Jadi kita belajar untuk tekun, sabar menanti. Jadi walaupun belum kelihatan pengharapan kita.
Contoh siapa itu? Ruth. Ruth itu perempuan Moab. Dia menikah dengan anaknya Naomi. Dia hidup di sana tidak punya pengharapan sudah untuk ikut Ruth, untuk ikut Naomi. Mertuanya sudah gak punya apa-apa. Suami meninggal, anak 2 sudah meninggal. Tapi Ruth katakan, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dia betul-betul pegang, walaupun kelihatannya sudah tidak ada pengharapan. Tapi dia bilang, aku mau pegang Allahnya dia, Allah yang luar biasa. Allahnya dia, karena dia hari-hari dengar. Diperkatakan oleh Naomi, walaupun dia di daerah, saya lupa namanya, tempat daerahnya mereka tinggal sebelum dia pulang lagi ke Bethlehem. Apa namanya? Bukan Moab, ya di daerah Moab sama. Jadi betul-betul dia pegang janji firman Tuhan. Oh, Naomi pernah cerita bahwa dia punya Allah yang luar biasa. Aku mau pegang itu. Aku mau pegang itu. Aku pasti mendapatkannya. Itulah yang harusnya menjadi bagian kita. Kita tekun berpengharapan. Karena Tuhanlah pengharapan kita. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang kita harapkan, satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita ini. Gak bisa kita andalkan manusia sekarang. Janji manusia itu bisa besok iya, hari ini ya, besok sudah enggak. Ya, tapi kalau Tuhan firman-Nya ini ya dan amin. Apa yang dijanjikan itu pasti menjadi milik kita asal kita percaya. Kita mau tekun sungguh-sungguh, kita mau percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang memegang janji. Tuhan yang akan melakukannya. Nah seperti itu. Jadi kita harus belajar tekun terus setiap hari. Walaupun belum kelihatan di mata kita. Misalnya saja orang-orang yang kita doakan belum bertobat. Terus berkatakan, Tuhan aku percaya. Lalu belum sembuh, katakan Tuhan aku percaya Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan keadaanku. Setiap hari. Sekarang kalau firman Tuhan ada di dalam firman Tuhan katakan. Bagaimana hakim yang didatangi oleh seorang wanita. Dia katakan walaupun aku tidak takut akan Tuhan. Daripada dia datang terus ganggu aku. Ya sudah aku memenuhi syarat. Memenuhi apa yang dia minta. Apalagi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh terus menggedor firman Tuhan katakan ketuklah pintu. Mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka engkau akan. Ya. Terus satu lagi carilah. Nah, jadi kita harus mencari terus kebenaran firman Tuhan. Cari terus wajah Tuhan. Cari sampai kita mendapatkan apa yang dijanjikan firman Tuhan. Dalam 3 yang tadi, ya yang paling berat, ya ini yang kita mendapatkan kelimpahan segala sesuatu dari Tuhan. Itu yang kita anak-anak Tuhan belum mendapatkan sampai hari ini. Saya pun belum, tapi saya terus berpengharapan. Saya tahu di tahun ke depan ini adalah tahun di mana janji Tuhan katakan hidup di dalam berkelimpahan. Ada kesembuhan ilahi, ada pemulihan keluarga, ada pemulihan keuangan, ada apalagi semua disediakan oleh Tuhan. Kelimpahan jasmani dan rohani. Dan kita harus terus mengejar. Cari wajah Tuhan terus, jangan jemu-jemu mencari wajah Tuhan. Karena itu yang harusnya menjadi bagian kita. Kita mendapatkan semua janji-janji firman Tuhan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh tahun-tahun ke depan kita akan jatuh. Karena apa? Karena firman Tuhan ini sudah banyak menubuatkan. 1/3 dari bintang di langit itu akan diseret oleh ekor naga. Apa artinya?
sepertiga bintang di langit. Itu berarti bintang-bintang anak-anak Tuhan yang bukan jemaat biasa loh. Bintang-bintang di langit itu menceritakan baru orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi belum tentu dikenal Tuhan. Diseret oleh ekor naga. Ekor ini menceritakan tentang pikiran. Ya, pikiran ini sumber segalanya. Apa yang kita pikir, what you think, who you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan hal-hal yang jahat, akan ada di hati yang jahat. Akan keluar di dalam perkataan yang jahat. Lalu akan kita lakukan yang jahat. Tapi kalau kita pikirkan, maka firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang baik, yang benar, yang agung, yang mulia, yang suci. Dan yang murni. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka hati kita pun akan seperti itu. Karena dari pikiran akan masuk dalam hati. Baru keluar di dalam mulut kita. Karena hati kita ini seperti botol. Apa yang masuk di dalam botol itu keluar dari mulut botol. Kalau kita isi sampah, yang keluar adalah sampah dari mulut kita. Tapi kalau kita isi firman Tuhan, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Dalam keadaan tertekan bagaimana, seperti Yusuf, dia akan keluarkan firman Tuhan. Dia akan mengeluarkan kasih Tuhan. Dia akan keluarkan kemurahan hati Tuhan. Kalau saudara dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita melihat satu orang hidup di dalam sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia pasti penuh kasih, penuh pengampunan. Lalu dia penuh dengan pemerhati. Dia menjadi orang yang memperhatikan kiri kanan. Yang bisa melihat, oh kenapa ini. Bisa mendengar orang sakit, kita pergi besuk. Nggak usah bilang harus kita besuk dengan bawa persembahan yang besar, enggak. Hati kita loh, kita kalau sudah besuk itu orang sudah senang. Apalagi didoakan. Ya saya bulan yang lalu saya saksi sampai hari ini. Bapak yang kita doakan itu sudah sungguh-sungguh dia sembuh total. Dia bilang sudah gak ada lagi yang ganggu saya Nyonya. Ibu sudah gak ada lagi. Tapi kadang-kadang saya cuma sakit. Saya punya diabetes saja. Lalu saya bilang ya itu aturan yang harus kamu buat sendiri. Kamu tidak boleh makan gula banyak, tidak boleh makan sembarangan. Nah, ya seperti itu. Tapi kalau roh jahat, kalau kita satu kali keluar dan orang itu sudah yakin selamanya dia tidak akan bisa mengganggu. Cuma asal orang itu yang punya rumah itu tetap mau memegang teguh kebenaran itu. Kalau kita sudah ibaratnya saya ini rumah ini kamar rumah saya ini. Lalu ada kuasa kegelapan yang mau masuk. Terus diusir sama Gaby. Kamu keluar, kamu udah boleh masuk sini. Ini rumahnya Linda. Tapi saya masih suka main-main dengan kuasa kegelapan. Dia bilang itu kan kamu sudah pulang ya sudah saya balik lagi. Tapi kalau yang punya rumah juga sepakat dengan yang mengusir, dia selamanya akan pergi. Yang itu yang sering saya lakukan dengan orang-orang yang saya layani. Sampai dia telepon ke saya, dia bilang, Ai masih ingat saya. Saya sudah terlepas dari itu. Saya bilang, kamu ke gereja enggak? Harus sepakat, kalau kamu enggak ke gereja, dia bisa masuk bahkan 7 kali lipat. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang bisa 7 kali lipat jahatnya. Kenapa? Roh jahat itu keluar, dia keliling, nggak ketemu tempat nih. Terus dia balik lagi ke tempat dia keluar. Loh kosong, nggak ada Yesus di dalamnya. Dia balik lagi, ayo kita masuk lagi. Masuklah. 7 roh jahat itu akan masuk. Makanya jangan salah, anak-anak Tuhan bisa semakin jahat. Nah seperti itu. Tapi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan.
kita akan semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin dikuduskan, semakin hari semakin dikuduskan. Ya, satu lagi ini, Yeyen ini, saya biasa panggil dia nama kerennya kan Yeyen. Waktu pertama kali dia ikut ibadah di tempat Katolik itu, saya datangi dia. Saya bilang, Yen, hati-hati kamu mau dipakai Tuhan luar biasa. Kembangkan sayapmu. Ya, saya tanya dia, kamu masih ingat gak? Saya bilang, itu dia belum apa-apa loh, masih datang berkunjung saja. Sekarang dia jadi ketua anniversary kita nanti tanggal 30. Dan dia sungguh-sungguh belajar mengandalkan Tuhan. Dia sungguh-sungguh minta Tuhan yang pimpin tiap hari. Saya juga doakan Tuhan. Ini program kita. Hari Raya yang ulang tahun yang ke-33. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku dan aku akan mendengar. Aku akan beritahukan kepadamu perkara-perkara ajaib. Perkara-perkara yang tidak kamu pahami. Dan tidak kamu mengerti, itu akan terjadi. Ya, seperti itu. Jadi kita belajar sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan lepaskan. Ya, saya kadang nyanyi, Tuhan jangan lepaskan aku. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap saat, bukan setiap hari lagi. Setiap saat. Karena setiap saat kita menghadapi orang zaman sekarang itu tambah lama tambah garang. Tambah tidak bisa kontrol ya. Kalau kita ngomong sedikit saja dia bisa naik sampai 100% dia punya panasnya. Nah, tinggal kita ngomong harus pakai hikmat. Saya belajar sungguh-sungguh melayani pembeli-pembeli itu yang harusnya minta cepat. Ya, itu seperti itu. Kadang-kadang saya punya pegawai juga langsung naik. Saya bilang belajar sabar. Ya memang kita belajar, semuanya harus belajar. Saya juga kadang-kadang kelepas, tunggu Pak bagaimana, mau sekarang nganter. Ya minta seperti itu. Tapi terus minta supaya kita tidak boleh keceplosan. Minta hikmat yang dari Tuhan. Makanya kita harus minta 7 roh Tuhan ada pada kita. Roh hikmat, roh Tuhan yang berkuasa, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh keberanian di dalam memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani saat ada satu minta tolong kasih naik. Saya bilang enggak Pak, kami tidak bisa menaikkan nota. Bapak beli segini, saya juga beli segini. Saya tulis begitu. Dia ambil lagi karena dia mau pakai, ya dia mau minta naik gaji sampai 1 juta lebih, padahal belanjanya berapa, hampir 9 jutaan. Saya bilang enggak. Dia ambil lagi, saya bilang nyonya punya toko ini tidak akan laku. Saya bilang iya, dengan orang-orang yang beli seperti Bapak tidak akan laku. Tapi Tuhan akan membawa berkat yang lebih. Seperti itu, harus berani bayar harga. Sampai kita punya toko pun dikatakan orang toko orang beriman. Karena apa? Enggak akan bisa naik gaji, naik nota di saya. Tidak akan bisa. Kalaupun dia minta, enggak jadi ya enggak apa-apa. Orang lain bisa kirim. Ya, Tuhan bisa kirim orang lain untuk berkati. Ya, harus punya komitmen seperti itu. Berani bayar harga. Kalau enggak, ya kita satu kali kita setuju, pasti nanti ya godaan setan itu akan datang lagi orang-orang lain yang minta dinaikkan juga. Nah seperti itu. Tapi kalau satu kali kita komit, orang yang mau datang untuk naikkan, oh enggak usah itu di situ enggak mungkin, nyonyanya bosnya enggak mau kasih naik. Enggak mungkin, enggak usah beli di situ. Nah, sudah, enggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kita harus punya komitmen yang tinggi, tekun, sabar, setia. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini itu yang bisa kita nyanyikan satu lagu tadi, ujilah. Ayo kita berani ngomong, Tuhan uji aku. Ya, seperti itu. Nanti saya ini.
kepadamu Tuhan. Mari saya ajak undang berdiri. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan? Yang belum nanti akan dilayani. Bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis, yang boleh makan dan minum cawan ini. Mohon, ada satu yang di depan belum? Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita semua berhak menerima janji-janjinya yang sudah diberikan kepada kita. Mari dengan iman kita angkat hosti di tangan kanan kita. Selidiki hati kami. Apakah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan? Kami sebagai ahli waris-Mu yang berhak menerima janji-janji-Mu Tuhan. Yes. Apa yang saudara hari ini pergumulkan, ucapkan dengan iman. Sebutkan dalam hatimu dengan iman. Dia yang sudah mati bagi kita. Tubuhnya yang sudah diserahkan, nyawanya diserahkan untuk kita. Dia sudah menanggungnya di atas kayu salib. Ketika kita mengangkat hosti ini, kita menjadi satu dengan Kristus. Bukankah hosti yang ada di tangan kanan kita melambangkan tubuh Yesus? Mari kita makan ini dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Imani firman Tuhan pagi hari ini. Tidak ada satupun orang di antara kita yang tidak akan mengalami janji Tuhan. Tangkap janji Tuhan yang berbicara di dalam setiap hatimu pagi hari ini. Sebab kita adalah warga kerajaan surga. Kita berhak menerima janji-janji itu. Janji pemulihan, janji kesehatan, janji kelimpahan, rohani maupun jasmani diberikan kepada kita. Darahnya yang sudah tercurah, darah yang kudus
untuk menyucikan kita dari segala dosa. Terima semuanya ini. Mari kita angkat cawan ini dan kita minum. Bukankah cawan yang ada di tangan kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mari kita bersyukur. Imani kita sudah menerima janji itu. Kita menerima kesembuhan. Kita menerima pemulihan. Kita menerima kelimpahan yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setia, kami mau terus mengenalmu, kami mau terus terhubung denganmu Tuhan. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus baik, Yesus saja. Syukur kita sudah mengalami janji Tuhan dengan iman. Kirabase guru, syukur bagimu Raja. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau perkasa. Haleluya. Yerebase orobose erawamase. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk setiap penebusan, karena kami tahu bahwa Tuhan, penebusan-Mu menjadikan kami bukan lagi orang asing. Kamilah warga kerajaan surga yang akan menerima setiap warisan Kristus. Tapi kami tahu warisan Kristus hanya diberikan ketika orang itu sudah dewasa Tuhan. Karena itu kami mau membangun hidup kami selaras dengan prinsip kebenaran firman. Karena kebenaran firman akan membawa kami untuk mengalami kemenangan. Dan prinsip kebenaran firman itu membawa kami untuk kami mengalami hal-hal yang ajaib. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Roh terobosan terjadi di tempat ini. Roh doa terjadi di tempat ini. Ada roh penyembahan yang terjadi di tempat ini Tuhan. Sehingga ada atmosfer ilahi yang melingkupi kami. Hadirat Tuhan akan senantiasa ada dalam kami. Dan tinggal permanen dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kamilah orang-orang yang membawa realitas surga di mana kami berada Tuhan. Dan kami tahu saat ini Roh Kudus bongkar setiap hal yang salah, bongkar setiap hal yang membawa kami dalam kedagingan, mulai bongkar. Dan kami mau pertetapkan untuk berkonsisten, untuk kami menyelaraskan setiap suara Tuhan yang datang atas kami Tuhan. Dan pada waktu kami dewasa, kami meresponi segala sesuatu dengan prinsip firman. Karena permasalahan yang terjadi ini tidak akan pernah ada namanya jalan buntu bagi setiap kami. Kami akan menembus setiap permasalahan itu, dan masalah itu ada di bawah kaki kami. Di dalam nama Yesus terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami berdoa,
Mulai hari ini kami tahu Tuhan, Tuhan sedang bekerja dalam kami untuk kuasa roh dan kuasa firman. Bekerja penuh atas kami untuk lewat ini semua Tuhan. Kami menyatakan bahwa Tuhan itu hidup atas kami. Keajaiban terjadi di dalam nama Yesus di tempat ini bagi orang-orang yang bersepakat dengan firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kamilah orang-orang yang akan menjadi mewarisi Kristus. Termasuk bagi gereja ini Tuhan. Tuhan sedang melahirkan generasi ilahi buat gereja ini. Dan kami tahu Tuhan, karena inilah waktu Tuhan buat gereja ini untuk mengalami terobosan. Dan setiap orang ada di tempat ini pun mengalami terobosan, baik secara finansial, baik secara ilahi, dan kesembuhan ilahi terjadi di tempat ini. Dan inilah waktu buat gereja ini untuk mendapatkan izin dari gereja ini dan dana yang tercukupi untuk terbangunnya rumah ibadah permanen. Karena dari sinilah lahir generasi ilahi yang akan memuliakan nama Tuhan. Ini akan terjadi bagi gereja ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kasih Kristus menaungi tempat ini. Dan kami tahu Tuhan, kami berdoa juga untuk anniversary gereja. Kesatuan hati terjadi Tuhan, buat para panitia, buat para panitia ini memiliki satu hati. Tidak ada yang ditinggikan, karena yang ditinggikan adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu mulai daripada waktu anniversary ini akan terjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Api pergerakan mulai terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan. Akan banyak orang-orang jiwa-jiwa akan datang Tuhan, akan menyatakan kami mau ikut Tuhan-Mu. Kami akan mau mengikuti apa yang menjadi ketetapan daripada firman itu Tuhan, dari Tuhan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Sumbawa akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami mau perkatakan, Sumbawa adalah Sumbawa yang subur. Sumbawa adalah Sumbawa yang akan mengalami hal-hal yang dahsyat. Dan Sumbawa akan mengalami keteraturan dalam pemerintahan. Orang-orang benar ada di pemerintahan untuk menyatakan bahwa setiap ketetapan surga itu hadir di dalam sistem pemerintahan yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus. Tidak akan ada namanya kekeringan, tidak akan ada namanya kegagalan panen buat Pulau Sumbawa. Dan semua Sumbawa akan menjadi Sumbawa yang penuh berkat, karena penebusan Tuhan ini ada buat Pulau Sumbawa terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami mau menabur setiap persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan misi, dan anniversary gereja dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami tahu apa yang kami tabur ini adalah sebuah benih yang akan bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah raya minggu akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Tudi Suryawan SE. Sumbawa berdoa dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 sore di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja. Ibadah Roki dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 WITA di Aula Tunas Daud. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, silahkan langsung melakukan transfer dengan men-scan kris berikut ini. Pengumuman tambahan, Panitia Anniversary GBI Rock Sumbawa telah melakukan penjualan baju thrift di depan toko Pelangi Boyjaya. Sehubung dengan kegiatan Anniversary GBI Rock Sumbawa yang ke-33 tahun, Panitia akan melaksanakan penggalangan dana dengan cara menjual pakaian bekas yang masih bagus. Bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian yang ingin berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian bekas yang masih bagus, silahkan bisa langsung menghubungi Panitia Anniversary GBI Rock dengan kontak person Ibu Eci di bawah ini. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lihat ditampilkan dana anniversary, kita sambut berdiri Bapak Ibu yang baru pertama hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita.
ada Bapak Denny. Selamat datang dan selamat beribadah bersama jemaat GBI Sumbawa. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya keluarga besar Ronald. Ya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama orang tua yang selama ini tidak berada di Indonesia ya. Ya. Selamat datang dan Tuhan Yesus memberkati. Yang lainnya wajah baru saya mungkin yang lupa. Selamat datang Pak. Sebelahnya Pak Yusuf saya yang lupa. Sama Caroline ya. Saya Caroline. Ya. Selanjutnya kita tampilkan laporan keuangan dana dari perayaan ulang tahun GBI Rock Sumbawa yang ke-33. Ya, Pak Ketua sudah semangat ini. Iya. Tadi malam terakhir ada penjualan sebesar Rp536.000. Terima kasih buat tim pencari dana dan kekurangan dana masih ada 17.324.000. Ini Pak Ketua sudah semangat ini, kecil ya. Kecil, puji Tuhan, berarti bulan depan sudah tutup ini. Amin. Ya, terima kasih. Itu saja sebagai tambahan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembalikan ke Ibu Weni. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertaimu, melindungimu dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpamu. Terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kami menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.